Perkenalkan, nama saya Meli Nurfitriah dengan NIM 0449477765. Saya di sini akan mempresentasikan hasil gagasan yang saya buat dengan judul Mari Cegah COVID-19 dengan Mematuhi Protokol Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya, kita dapat hadir di sini dalam rangka sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan di desa kita ini. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut paravirus corona 2 atau SARS-CoV-2. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Berikut ini cara penyebaran COVID-19, yaitu pertama, penularan orang ke orang. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi jika seseorang melakukan kontak erat satu sama lain dengan jarak percakapan di bawah 2 meter. Orang yang terinfeksi dapat menularkan virus melalui partikel droplet yang keluar saat seseorang bersin, batuk, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Kedua, penularan di keramaian atau tempat dengan ventilasi buruk. COVID-19 dapat menyebar pada lokasi yang ventilasi yang buruk dan keramaian di dalam ruangan, di mana orang cenderung menghabiskan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan oleh aerosol yang mengandung COVID-19 dapat melayang di udara dan menyebar lebih jauh dari jarak percakapan lebih dari 2 meter. Dan yang ketiga, penularan melalui objek yang terkontaminasi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan virus untuk bisa hidup sampai 3 hari di beberapa objek. Jika Bapak Ibu menyentuh permukaan objek yang telah terkontaminasi COVID-19, maka dapat meningkatkan risiko untuk terinfeksi bila memegang mata, hidung, atau mulut. Oleh karena itu, penting untuk selalu membersihkan secara rutin permukaan benda yang sering disentuh. Cara pencegahan COVID-19 dikenal dengan mematuhi protokol kesehatan atau dengan sebutan 5M. Mematuhi protokol kesehatan atau 5M terdiri dari pertama mencuci tangan, kedua memakai masker, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Kedua, memakai masker. Pandemi yang masih belum usai dan terus memakan korban membuat penggunaan masker pun diwajibkan untuk seluruh masyarakat. Bahkan saat berada di dalam rumah, untuk kondisi tertentu, misalnya ada anggota keluarga yang terserang COVID-19, ada anggota keluarga yang berisiko terpapar virus corona karena beraktivitas di luar rumah, merasakan adanya gejala yang mengarah pada infeksi virus corona, ruangan yang sempit, tidak bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Bahkan di beberapa rumah
sakit pun kini dianjurkan untuk menggunakan masker double. Ini karena mengingat terus berkembangnya virus corona menjadi berbagai varian baru yang lebih ganas dan mematikan. 3. Menjaga jarak. Dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 menyebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Keempat, menjauhi kerumunan. Maksudnya di sini Bapak Ibu diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena semakin banyak dan sering bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan yang terakhir, atau yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak Bapak Ibu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus corona 19. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Demikian sosialisasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.